Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Prasetya DH. Nah, saat ini saya ingin menjelajahi sebuah kampus. Namun kampus yang ingin saya telusuri ini bukan seperti kampus yang biasa kalian temui ya. Karena kampus ini sudah beberapa tahun nggak terpakai alias terbengkalai. Nah, kampus yang berada di kawasan kota Yogyakarta ini dulunya merupakan sekolah tinggi pariwisata. Namun sejak beberapa tahun terakhir sudah tidak terpakai lagi. Nah, bagaimana kondisi kampus pariwisata ini? Mari kita lihat sama-sama. Ini adalah tampak depan bagian dari kampus pariwisata. Ini bentuknya memanjang seperti ini ya, hingga sampai ke sisi kanan saya ini. Nah, di situ saya juga melihat adanya masjid. Kalau kita melihat di sini kampusnya hanya terdiri dari 2 lantai. Kemungkinan di sini adalah kayak semacam lobby. Jadi kita nanti akan telusuri satu persatu bagian kampus pariwisata ini. Ini adalah lobi utama, kemungkinan dulunya. Dan beberapa tembok sudah hancur. Di sini saya melihat ada sebuah ruangan. Kemungkinan ini dulu dipakai untuk lift ya. Kita lihat-lihat dulu di bagian samping sebelum naik ke atas. By the way, kampus pariwisata ini lokasinya sebenarnya berada di tengah kota. Namun demikian, suasana di dalam kampus ini terbilang tenang. Karena memang tempatnya yang agak masuk ke dalam. Di area sini tuh beberapa bagian sudah ambrol, teman-teman. Kampus pariwisata ini letaknya berada di belakang sebuah hotel yang sangat terkenal di Jogja. Kita sedang berjalan menuju ke arah utara ya. Di sini saya melihat adanya masjid. Apakah masjid ini juga terbengkalai seperti halnya kampus? Kalau melihat kondisi bangunan sebenarnya masih bagus, cuman beberapa bagian memang sudah hancur. Kita lihat bagian masjid dulu ya. Ini adalah masjid kampus pariwisata yang kondisinya memprihatinkan karena memang sudah tidak terpakai lagi. Kampus pariwisata ini memiliki beberapa bangunan dan bentuknya itu kayak letter L. Saya memasuki salah satu ruangan yang ada di kampus ini. Kemungkinan dulu dipakai untuk ruang kuliah. Dan di sampingnya itu
ada sebuah bangunan lagi. Kita akan nanti coba ke sana, tapi kita telusuri dulu area sini. Menurut informasi yang saya ketahui bahwa kampus pariwisata ini sebenarnya masih eksis dan masih beroperasi hingga kini, cuman kampus mereka itu sudah berpindah alias tidak menggunakan lagi tempat ini. Sementara kampus yang kita masuk ini dibiarkan begitu saja. Oke, kita sudah menjelajahi bagian atas kampus, lalu kita akan turun ke bawah dan lihat-lihat bagaimana kondisi yang ada di kampus ini. Saya melihat beberapa bagian bangunan sudah hancur, terutama kacanya. Kita sudah melihat-lihat bagian bangunan yang ada di sebelah utara. Selanjutnya kita akan melihat situasi bangunan yang ada di selatan. Itu adalah suara dari tempat laundry yang ada di sampingnya. Kampus ini sebenarnya cukup luas, walaupun nggak luas-luas banget ya, tapi untuk sekolah pariwisata sudah cukup lah kalau menurut saya. Nah, kita masih berada di bawah dan akan naik ke atas untuk melihat kondisi bangunan. Kampus pariwisata ini sebenarnya lokasinya berada di tengah kota ya, teman-teman. Namun demikian, ketika kita masuk ke dalam area ini, itu seperti jauh dari mana-mana. Ini adalah lorong di lantai 2. Mengenai alasan kenapa bangunan ditinggalkan, saya kurang begitu tahu ya. Tapi kemungkinan karena memang tempatnya menyewa ya. Di situ ada beberapa orang lagi. Di situ gelap sekali, teman-teman. Kita telusuri yang sebelah sini saja ya. Memang di sini sudah tidak terlihat barang-barang, karena sebagian besar barang mungkin sudah diangkut. Yogyakarta dan sekitarnya itu memang terkenal sebagai tujuan wisata. Di sini banyak sekali kalian akan menemukan objek-objek wisata atau destinasi wisata favorit. Namun demikian, karena situasi pandemi seperti sekarang ini, kita melihat bagaimana kondisi pariwisata yang terpuruk karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat. Dan kita juga nggak tahu bagaimana nasib dari industri pariwisata itu sendiri. Termasuk salah satunya pendidikan pariwisata.
Karena pendidikan pariwisata itu kan ikut menopang dari industri pariwisata itu sendiri. Namun melihat kondisi yang kurang menguntungkan, kita juga belum tahu nanti perkembangannya kayak gimana. Oke teman-teman, kita lanjutkan eksplorasi kita di kampus pariwisata. Berbicara tentang pariwisata, dulu sebelum ada pandemi memang pariwisata menjadi bidang yang sangat menarik. Gelap sekali men di sini. Menarik dan menguntungkan. Di sini kemungkinan adalah kitchen, karena di sini saya melihat ada kayak beberapa tulisan seperti pantry ya. Pantry dan laboratorium pastry. Itu menuju ke samping. Dan di sini ada beberapa poster yang menampilkan roti tart. Ada beberapa poster seperti peringatan ya, ada oven panas. Kita sudah menelusuri sebagian besar area yang ada di kampus pariwisata ini. Ini adalah kantin dan kita masuk ke bagian sisi luar. Nah, di luar ini kita bisa melihat ada sebuah bangunan lagi yang juga terbengkalai. Itu termasuk bagian dari kampus pariwisata juga. Nah, kita akan masuk ke dalam nanti. Berbeda dengan gedung sebelahnya, di sini ada 3 lantai. Dan di bagiannya itu sudah parah sekali, sudah sekali semak belukar. Ini ada beberapa nama yang di atasnya itu ada tulisan kelasnya. Kita harus berhati-hati guys, karena di sini banyak sekali kaca, pecahan kaca. Kita masuk ke salah satu bagian dari kampus. Oh, di sini banyak sekali ditemukan dokumen-dokumen ya. Dan ada juga beberapa foto-foto mahasiswa yang dulu pernah kuliah di sini. Di samping itu juga ada bangunan terbengkalai, teman-teman. Saya melihat ada tangga, jadi kita akan naik saja ke atas. Di bangunan ini juga sudah sangat sedikit sekali barang-barang yang tertinggal. Kecuali tadi ada sedikit dokumen-dokumen. Nah, dokumen-dokumen itu sebenarnya sifatnya rahasia ya, teman-teman. Di sini kita melihat bahwa kusen kayunya itu dicat dengan warna pink, sementara ruangan-ruangannya itu sudah kosong.
Oke kawan-kawan, kita sudah menelusuri sebagian besar kampus pariwisata terbengkalai yang berada di kota Yogyakarta. Kita nggak tahu apakah kampus ini atau gedungnya ya akan digunakan lagi, karena mengingat bangunan ini sudah sekian lama terbengkalai. Namun kita sudah mengetahui bagaimana kondisi kampus pariwisata yang sebenarnya masih beroperasi, cuman gedungnya saja yang tidak digunakan ya. Sekian telah mengikuti video saya. Sekarang saya akan menuju keluar ya. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti channel saya. Klik subscribe, like, and share ya. Sampai jumpa.